Ya, ya, shalom semuanya. Halo. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Ora mata kaya rabasya kata kaya. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih. Di pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu yang kudus penuhi setiap kami. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Agar kami layak memuji dan menyembah Engkau Bapa. Bapa yang baik, Engkau pimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah penuhi relung hati kami. Ruangan di mana kami berada, Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau laut setiap kami Tuhan. Yang sudah hadir, yang belum hadir. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus bersyukur dan bersyukur Engkau berikan cuaca yang baik bagi kami Tuhan. Dan juga Bapa, Engkau berkati saluran internetnya agar kami boleh mengikuti dengan penuh sukacita ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau pimpin setiap kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami terus bersyukur karena kasih setiamu penuh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, setiap perlengkapan yang kami pakai Tuhan memberkati. Dan Abah, Engkau jamah, Engkau berikan kami kekuatan yang baru. Kesehatan yang baru Tuhan. Karena kami mau masuk dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Layakan kami dan ampuni kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujian nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin Tuhan Yesus, kami mau beri kemuliaan bagi Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami katakan sekali lagi, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan
sebab kau besar, sebab kau besar, besar, Tuhanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, katakan Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Bapa besar Tuhan, kami muliakan namamu, kami sembah Engkau Aba, kami sanjung Engkau, kami tinggikan namamu. Terima kasih Aba, kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa, layakkan kami Aba masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakarabata kaya lama, inamaya lama sanda. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, tak pernah terlambat. Kasih-Mu Bapa selalu baru, setiap saat, setiap waktu, di dalam kami Yesus. Osyakarabata kaya lama, inamaya lama sanda. Syakarabata kaya rabasika rabata kaya rabaya labaya rabaya laba. Yarabaya rabaya rabaya labaya rabaya laba. Syana mata kaya rabasika baba bata kaya rabata karaba baba 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 baba. Haleluya Tuhan Yesus, syakarabaya rabasika rabata kaya rabaya. Engkau baik, Tuhan sangat baik bagi kami, Abah. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu tercurah bagi kami, Tuhan, pada saat ini, Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, lawatan-Mu terus turun bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Purabasika rabataka ya rabaya. Dan sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, katakan Yesus, Yesus, haleluya, sebab Kau besar Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah. Haleluya, haleluya. Kami terus menyembah-Mu Yesus. Purabataka yalamu, inamaya lama sandar. Katakan ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Katakan sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami menyembah Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah pulihkan kami Tuhan. Engkau sudah ubahkan kami Tuhan menjadi yang baik, yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengenal kami, Engkau tahu kami Tuhan. Terima kasih Abah. Apa yang kami perlukan sudah Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah hadir, Engkau bertata di dalam setiap kami. Di dalam ruangan kami. Di dalam hadirat kami, Engkau penuhi kami lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami lebih dahsyat lagi. Bapa yang baik, kami terus memuliakan nama Engkau. Meninggikan nama Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Karena sukacita kami ada pada Engkau. Lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu Tuhan kekal dan sampai selama-lamanya. Kita yang bersukacita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan berkati, amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita sudah diubah menjadi yang terbaik, yang terbaru. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita adalah umat pemenangnya Tuhan. Kemenangan sudah kita terima karena kita bisa memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka lebih dahsyat lagi. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
turun. Ya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah menang bersama Tuhan Yesus. Kita sudah berperang melawan iblis, melawan segala sakit penyakit, melawan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi kita semua. Amin. Kita bersyukur untuk segala yang Tuhan buat bagi setiap kita. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk lebih dahsyat lagi, saudara. Lebih luar biasa. Karena lewat ini kita dituntun, kita diubahkan, kita dipenuhi dengan segala berkat Tuhan. Lewat kebenaran firman-Nya. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita satukan hati kita, saudara. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Engkau telah baharui kami lebih dahsyat lagi, Bapa. Kami terus bersyukur dan bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Bapa yang baik, terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau semakin dimuliakan Tuhan Yesus. Semakin ditinggikan. Terima kasih Abah. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena berkat yang luar biasa akan kami terima Tuhan. Sebagai tuntunan di dalam hidup kami. Hari lepas hari. Engkau terus menyertai kami Bapa.
Terima kasih Abah, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati dia lebih dahsyat lagi dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Abah. Kami mau masuk Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar benih yang ditabur ini menjadi benih-benih yang luar biasa. Yang lewat ditabur dan jatuh ke tanah hati yang benar-benar subur. Dan akan tumbuh menjadi tunas-tunas yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau berkati setiap kami Bapa. Berkat kesehatan, berkat rohani, kehidupan dalam hidup kami. Terus Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal dan sampai selama-lamanya. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Abah. Engkau telah tebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan.
Terima kasih Abah. Silakan hambanya. Oh haleluya, haleluya. Syakarabataka ya lamu. Inamaya lama sana. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Syakarabataka ya. Oh ya Rabbi. Benar ya Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan, anugerah-Mu tercurah di dalam kehidupan kami ya Allah-Ku. Di dalam keluarga kami ya Tuhan, Kau selalu menyertai ya Bapa, di dalam himpitan yang terjadi di saat-saat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa, sehingga kami terus ya Tuhan menjadi saksi-Mu. Kuatkan hati kami ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan, terkadang kami lemah ya Tuhan, terkadang kami tidak berdaya ya Tuhan dengan keadaan di sekitar kami ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat-Mu ya Allah, biarlah semuanya ini ya Tuhan kami dapat melalui dengan bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di awal bulan Maret ya, walaupun masih di dalam ibadah online. Kita percaya semuanya ini atas kehendak seizin Tuhan, kita selalu beribadah di dalam ibadah online ini. Kita terus bergumul, berdoa supaya Tuhan izinkan untuk kita bersama-sama untuk ibadah di dalam ibadah onsite. Kita pun rindu saudara, tapi ya dalam keadaan kondisi saat ini serta keadaan internal kita masih belum bisa mengadakan ibadah onsite ya, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar saudara untuk tentang pikiran kita saudara ya. Nah, pikiran di mana di dalam pikiran ini kita harus melakukan peperangan, saudara. Karena di dalam pikiran ini timbullah sesuatu perbuatan, tindakan, atau kehendak yang bisa mengakibatkan baik atau buruk. Ya. Di dalam situasi saat ini kita sering bertanya, saudara ya, mengapa hal ini atau hal itu terjadi di dalam keluarga kita? Mengapa? Kita sudah melayani, kita sudah mengikuti firman Tuhan, tetapi terkadang masalah demi masalah kita hadapi di dalam keluarga kita. Kita tahu saat ini pandemi belum selesai, timbullah terjadi konflik di beberapa bangsa. Nah, ini yang jadi permasalahan. Lalu saya melihat beberapa bahan kebutuhan hilang dari peredaran ya, itu kebutuhan pokok ya. Nah, ini mengapa Tuhan ini semua terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan ya. Nah, bagaimana kalau banyak sekali intimidasi yang kita sering dengar ya, yang timbul dari pikiran kita. Minyak ya hilang dari peredaran, oh karena ini karena itu. Nah, terkadang kita mendengar dari beberapa mungkin media atau apapun juga ya. Nah, akhirnya timbullah di dalam hati kita, sehingga di dalam hati kita nanti akan mengakibatkan perbuatan kita.
Ibaratnya kalau seandainya anak-anak sekolah ya melihat ya anak-anak mendengar ya gurunya enak gitu kan, bisa menyontek, timbullah hatinya ingin menyontek juga. Nah, ini yang jadi timbul yang kurang baik, saudara ya. Nah, pikiran dan kehendak merupakan pemberian Tuhan ya. Nah, ini sebagai bahan catatan, pikiran dan kehendak merupakan pemberian Tuhan yang dapat membawa kita kepada hal baik, namun bisa juga membawa kita di dalam hal yang buruk, saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus dapat mengendalikan. Ya. Kita paham, ya, Tuhan mengendalikan seluruhnya, tetapi Tuhan menyerahkan kepada kita semua, karena kita adalah umat pilihannya yang diberikan akal, pikiran, jiwa, saudara, dan Tuhan memberikan kita adalah untuk melakukan kehendak kita, ya. Nah, itu sesuai firman Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, ya. Walaupun itu Tuhan pikiran dan kehendak itu berasal dari Tuhan, saudara ya. Nah, jadi manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, iblis sering mempermainkan manusia itu melalui jiwa. Jadi manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sedangkan iblis hanya bisa mempermainkan jiwa. Roh itu dia tidak bisa. Roh itu berasal dari Tuhan, ya. Itu makanya waktu sejarah Ayub, ya, sejarah Ayub, iblis ingin melihat kesetiaan Ayub. Dan Bapa yang di dalam Bapa dalam surga ini mengatakan, silakan, asalkan engkau jangan mengambil rohnya. Nah, oleh sebab itu jiwalah yang dipermainkan oleh iblis. Nah, begitu juga kita saat ini di dalam tengah-tengah kondisi yang terjepit, saudara, jiwalah yang dipermainkan oleh iblis. Ya. Nah, apa yang dipermainkan oleh iblis yaitu merupakan pikiran yang kita ada di dalam diri kita. Ini yang dipermainkan oleh iblis. Pikiran itu dapat dipermainkan oleh iblis dari mana? Dari salah satunya pendengaran dan penglihatan. Kita mungkin membaca beberapa media mengatakan ini itu ya, sehingga menimbulkan pikiran yang negatif. Dari timbulan pikiran negatif itu akhirnya timbullah perbuatan juga yang negatif, ya. Oleh sebab itu kenapa pikiran ini sangat-sangat penting ya di dalam kehidupan kita supaya kita mempunyai pikiran yang positif. Oleh sebab itu saudara, apabila saudara mendengar sesuatu hal yang negatif, kembali lagi ke dalam Alkitab sehingga timbullah kita pikiran yang positif, ya. Istilahnya kalau seandainya kita terkadang banyak sekali anak-anak Tuhan terkadang intimidasi saudara bahwa si A atau si B melihat oh ini kurang baik atau ini baik, ya. Itu pun dari permainan pikiran saudara, ya. Dia mendengar dari beberapa mungkin rekan atau rekan-rekannya bahwa si A begini gini. Akhirnya kita mempunyai pikiran yang kurang baik kepada rekan kita juga, saudara. Ya. Di dalam Amsal 23 ayat 7a, thread-nya saya sudah siapkan, firman-firman Tuhan bisa dibantu. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, perhitungan ini terkadang orang kalau seandainya mau bertindak sesuatu, pasti
itu membuat perhitungan. Perhitungan timbul dari mana? Dari pikiran. Semua, saudara ya. Saudara, orang tua pun demikian. Apabila saatnya orang tua memasukkan sekolah, pasti memilih. Memilih sekolah ini yang baik yang mana, pasti semua orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, untuk menentukan sekolah yang terbaik, dia membuat perhitungan. Oh, di sekolah A ini bagaimana ya, baik atau gimana, baik atau buruk gitu kan. Nah, lalu di sekolah B ini bagaimana ya? Karena orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Inilah pikiran kita. Nah, perhitungan menentukan pilihan kita itu dari mana? Itu dari pikiran. Pikiran itu dari mana? Dari pendengaran. Saudara tidak mungkin saudara itu mengetahui sesuatu atau bisa dibilang pendidikan baik atau tidaknya kalau tidak saudara dengar, atau kalau tidak saudara melihat ya. Tidak mungkin saudara tidak tahu ya, langsung memberikan oh ini baik, ini kurang baik ya, itu tidak mungkin. Pasti saudara mendengar dulu sesuatu hal ya tentang badan tersebut ya. Oh, si sekolah ini bagus karena saya mendengar dari si A, si B, si C ya. Oh, si ini sekolah B ya kurang baik ya, anak-anaknya demikian begini gini saya mendengar dari saudara saya atau siapapun juga. Oleh sebab itu ya, Amsal 23 ayat 72, sebab seperti orang yang membuat perhitungan itu di dalam pikiran, dalam dirinya sendiri. Jadi membuat perhitungan dirinya sendiri. Nah, ini yang kurang yang harus kita hati-hati ya, membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Kita terkadang membuat perhitungan dalam diri sendiri itu akan menjadi salah jalan, saudara. Ya. Salah jalan apabila kita mendengar dari beberapa informasi yang salah, saudara ya. Apa yang dipikirkan manusia lebih banyak dibandingkan apa yang dapat diperkatakan. Oleh karena itu segala sesuatu lebih banyak bermain dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita selama hidup ini secara sadar atau tidak sadar itu dipengaruhi oleh pikiran kita, saudara. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di dalam setiap tindakan kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, saudara ya. Nah, Lukas 8 ayat 18a dikarenakan karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Mendengar itu dari sumber mana yang membangunkan, memberikan pikiran kita itu menjadi pikiran yang positif. Anak-anak sekolah ya, kalau seandainya mau saudara ingin meraih cita-cita ya, ingin menjadi pelajarannya yang baik, coba anak-anak mendengar dari orang-orang yang memang sudah berhasil. Orang-orang teman-teman kita yang mendapatkan juara atau ranking, saudara. Jangan mendengar dari anak-anak yang mungkin pelajarannya kurang baik, saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Begitu juga dengan rumah tangga kita. Rumah tangga kita, pasangan kita, ya terkadang kita mendengar hal-hal yang negatif terkadang dari pasangan kita. Nah, bagaimana solusinya? Kita mendengar, mencari informasi yang benar, saudara. Jangan mencari informasi dari orang-orang yang kurang baik, saudara ya.
Sehingga apa? Sehingga nanti akan merugikan kehidupan kita. Jadi Lukas 8 ayat 18a ini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Begitu juga di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Iman itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita harapkan tetapi kita sudah mendapatkan walaupun sesuatu itu belum kita raih. Contohnya kita percaya ya, kita harus memberikan percaya bahwa anak kita akan berhasil, anak kita akan sukses, keluarga kita akan berhasil di dalam Yesus. Nah, bagaimana cara berhasilnya? Itulah nanti kita harus melakukan tindakan. Firman Tuhan pun mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oleh sebab itu, awalnya kita itu mendengar dulu. Dari mendengar, pendengaran oleh firman Tuhan, timbullah di dalam pikiran kita. Pikiran kita itu akan menghasilkan perbuatan yang baik, saudara. Saudara pasti ingin mempunyai anak yang berhasil, ingin menjadi anak yang luar biasa. Nah, untuk mencapai hal tersebut, saudara harus mencari caranya bagaimana anak saudara bisa meraih cita-citanya. Nah, bagaimana mendengarnya? Mendengarnya pasti saudara mencari informasi bagaimana cara mengajarkan anak saudara. Tidak mungkin saudara tidak tahu apa-apa, saudara ingin anaknya berhasil, sukses, tetapi saudara tidak melakukan tindakan. Ya. Firman Tuhan tadi, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara mempunyai cita-cita tanpa tindakan, tidak perbuatan, itu semua tidak akan berhasil, saudara. Jadi iman itu harus timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Firman Tuhan ini pasti saudara, kalau seandainya saudara mengikuti firman Tuhan, apapun yang saudara harapkan, apapun yang saudara cita-citakan, itu pasti berhasil. Ya. Jadi peperangan sesungguhnya itu berawal dari peperangan di dalam pikiran kita, saudara. Bukannya dari luar, bukannya dari siapapun juga. Saudara timbul masalah di dalam keluarga atau di dalam kehidupan saudara, itu adalah akibat dari pikiran saudara. Pikiran saudara di masa lampau. Dan saudara melakukan tindakan atau mendengar dari yang salah, saudara. Oleh sebab itu, saat ini kita milikilah iman, kita harus berhasil di dalam Yesus Kristus, dan kita melakukan tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada kisah Nabi Elia, ya. Sebagian besar kita tahu bagaimana pengalaman Nabi Elia mengalahkan Baal-Baal, 400 Baal, saudara. Dia hanya sendiri, saudara. Kalau melihat keadaan, apakah sebagai manusia kita tidak takut, saudara? Kalau seandainya saudara menjadi Nabi Elia, saudara itu 400 orang lah mengintimidasikan Nabi Elia, ya, bahwa Allah yang berkuasa adalah Allah Baal, saudara. Tetapi Elia hanya sendiri saja, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengikuti
apa yang dikatakan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia dapat mengalahkan 400 Baal. Demikian juga kita saat ini, di saat kita mendengar ya informasi terjadi ini itu, saudara, ini akan meruntuhkan iman kita. Kalau seandainya kita tidak diberikan, pikiran kita tidak diberikan firman Tuhan. Makanya dari saat ini, saudara, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu mendekat kepada ibadah-ibadah yang kita jalankan, ya. Kita puji syukur ya, ada ibadah dari Senin sampai hari Minggu, kita selalu ada ibadah, saudara, ya. Kecuali hari Selasa, karena memang kebutuhan gereja kita, saudara, supaya kita pun tahu ya perkembangan gereja sinode kita. Oleh sebab itu Selasa sama Jumat itu saya mengikuti di Korda, saudara, supaya kita mengikuti perkembangan gereja kita, saudara. Bukannya saya tidak mau untuk mengadakan ibadah dari Senin sampai Minggu full, bukannya tidak mau, tetapi kita pun harus tahu, saudara, bagaimana perkembangan gereja kita melalui Korda, saudara. Oleh sebab itu, nah, setelah saya mendengar, setelah saya melihat, ya, saya menerapkan, saya membagikan kepada saudara supaya saudara pun mengikuti dengan dari atas, saudara. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman saudara apa? Saudara ingin apa? Saudara katakan kepada Tuhan. Tuhan, saudara, saya ingin ini, itu. Tetapi setelah saudara mengatakan iman tersebut, saudara harus melakukan perbuatan dan tindakan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan adalah sempurna, saudara. Yesus ingin mengatakan kita menjadi saksinya, saksi Kristus. Oleh sebab itu, kita pun harus menjadi saksi Kristus. Iman gereja kita, ya, ingin menciptakan keluarga yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Ya, di tahun 2022, ya, sinode kita memberikan hadiratnya memulihkan keluarga. Jadi pada intinya, saudara ingin memulihkan keluarga. Keluarga supaya hadirat Tuhan memenuhi keluarga kita semua, saudara. Dan yang kedua, kita mempunyai iman untuk pembelian ruko, saudara, ya. Walaupun saat ini saya pun tidak mengerti. Dananya dari mana, saya pun tidak tahu, saudara. Saudara tahu keadaan kas kita berapa, harga ruko berapa. Ini jauh sekali, saudara. Ibaratnya langit dan bumi, saudara, ya. Tetapi itulah, kita harus memiliki iman. Iman, pendengarannya bagaimana, ya? Pendengarannya oleh firman Tuhan. Kita harus percaya, saudara, bahwa kalau seandainya kita menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita akan memiliki sebuah tempat untuk ibadah onsite, saudara. Ya, walaupun kita saat ini masih online, saudara, ya. Nah, begitu juga, saudara, pada saat saya diberikan kelimpahan, ya, untuk menjalankan gereja oleh Bapak Gembala, saya pun ya agak kaget, saudara, ya. Tetapi ya disitulah ini semua sudah jalannya Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan. Ya, saya berjalan bersama saudara, ya, walaupun ibaratnya ya bertatih-tatih, ya, kita berjalan bersama Yesus, ya, sehingga saat ini kita sudah kurang lebih mungkin sudah 1 tahun, ya, kita ibadah melalui Zoom, saudara.
Ada beberapa informasi biar kita sewa, saudara. Sewa untuk ibadah onsite. Nah, kalau sewa ibadah onsite, saya berpikir bagaimana dengan alat-alat musiknya, saudara, bongkar pasang, ini agak merepotkan, saudara. Oleh sebab itu, saya menginginkan kita adakan program-program untuk ibadah onsite, yaitu salah satunya dengan ibadah padang atau ibadah retret, saudara. Inilah yang kita lakukan untuk saat-saat ini. Saya pun meminta dukungan dalam doa supaya ya kita semua dikuatkan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalankan gereja Betani Jemaat Immanuel, saudara ya. Nah, demikian juga di dalam Mazmur 103, mungkin ini tidak ada di slide ya. Berkatalah, pujilah Tuhan hai jiwaku di tengah keadaan terhimpit yang dialami Daud. Ya, Daud pada saat terhimpit ya, dia selalu memuji nama Tuhan. Kita tahu bagaimana Daud itu ya dipakai oleh Tuhan sehingga dikejar-kejar oleh Saul karena Saul memiliki iri hati dengan Daud. Di tengah kehimpitan itu, saudara, apa yang dilakukan Daud? Daud memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan sehingga Daud dikuatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita pun apa implikasi kehidupan kita harus belajar tentang bagaimana menghadapi himpitan di tengah-tengah keluarga kita sesuai dengan keadaan Daud pada saat itu. Pada saat terhimpit, kita selalu memuji, dan menyembah nama Tuhan. Sehingga apapun permasalahan yang dihadapi di dalam keluarga kita, baik anak, pasangan, ataupun apapun juga, saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan hikmat bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah tidak dapat dihindari, saudara. Masalah itu tamu yang tidak diundang, selalu ada, saudara. Semua pasangan saudara pun demikian mempunyai masalah tersendiri dengan saudara. Oleh sebab itu, saudara pada saat terjadinya masalah, memuji, menyembah nama Tuhan, dan melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Itu Tuhan pasti akan membuka jalan, saudara. Ya. Pikiran kita harus ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Ya, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Sama seperti Rasul Paulus alami, seringkali terjadi pertentangan antara pikiran atau kehendak dengan apa yang diperbuat. Oleh karena itu penting untuk menaklukkan pikiran kita dalam Kristus. Terkadang, saudara, pikiran kita dengan kehendak Tuhan itu 180 derajat itu berbeda, saudara. Pikiran kita, kalau seandainya kita ingin kaya, saudara ya, contohnya, seandainya kita ingin kaya, saudara, kita harus berhemat. Ya, saya seorang ekonomi ya, di mana kalau seandainya kita ingin kaya gitu, harus mencari sesuatu barang yang murah, saudara. Jadi mendapatkan yang sebesar-besarnya, tetapi pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Nah, sedangkan firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Menaburlah. Menaburlah. Maka engkau akan diberkati. Nah, dari situ saja inilah sudah bertentangan 180 derajat.
di mana kita ingin memiliki sesuatu, kita harus berhemat. Itu hitungan dunia. Sedangkan hitungan Kristus menabur apabila engkau ingin diberkati. Ini yang jadi perbedaan, pertentangan antara pikiran manusia dengan pikiran Kristus. Oleh sebab itu, kenapa saudara kita mengadakan program sembako, saudara, walaupun kita mempunyai iman untuk pembelian ruko, untuk ibadah onsite dengan keadaan saat ini, tetapi Tuhan memberikan hikmat untuk menabur. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Jadi dengan cara menabur, saudara diberkati. Ini berbeda dengan hukum dunia. Hukum dunia adalah dengan seirit-iritnya, dengan pengeluaran yang sehemat-hematnya. Tetapi dengan hukum Kristus, kita harus menabur. Ya, mama saya sungguh luar biasa, saudara. Ya, sungguh luar biasa pada saat dia sedikit tabungan, ya, deposito gitu kan, selama 3 tahun, saudara. 3 tahun baru sekitar 12 tahun atau 10 tahun, ya. Pada saat dia mengambil bunganya, dia menabur semuanya, saudara. Dia menabur. Oleh sebab itu, saudara bisa lihat, saudara, kehidupan mama saya semakin hari semakin diberkati. Diberkati bukan dalam arti materi, tetapi diberkati secara jasmani, secara rohani akan dicukupkan oleh Kristus. Karena kenapa? Karena menabur, saudara. Menabur kepada hal yang benar, ya. Menabur kepada hal yang benar. Jangan sampai kita menabur kepada hal yang di luar Kristus, saudara. Apa ya menabur kita yang di luar Kristus? Ya, banyak sekali kita menabur, ya kita foya-foya. Kita dapat berkat, ya, bukannya kita membantu kepada sesama, itu kita dipakai untuk kesenangan sendiri, saudara. Itu yang jadi permasalahan. Dan pada akhirnya, pada saat saudara mendapat berkat, saudara menabur yang tidak sesuai dengan Kristus, akhirnya timbul lagi masalah. Tidak ada uang, tidak memiliki uang. Karena kenapa menaburnya salah, saudara? Puji nama Tuhan, saya belajar, saudara, untuk menabur. Gereja kita, walaupun kecil, walaupun ya saat ini kita hanya beberapa keluarga, kita belajar menabur. Kita belajar menabur, saat ini masih menabur secara internal. Tetapi saya mempunyai visi nanti akan menabur secara eksternal. Ya. Jadi kita nanti akan menabur keluar. Bukannya di jemaat saja, tetapi keluar. Tetapi saya harus menabur ke jemaat dulu. Gereja harus menabur ke jemaat dulu. Ya. Nanti kita akan mengadakan, mungkin kita mengadakan sosial, ya, kepada ya fakir miskin. Kalau seandainya kita sudah sudah tercukupi di dalam internal kita. Nah, saat ini kita masih dalam internal, saudara. Ada batas-batasannya, saudara. Kalau seandainya sudah internal sudah tercukupi, saya akan keluar, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kenapa kita selalu memberikan floor, saudara, di dalam setiap pengeluaran, supaya saudara pun tahu, ya, bagaimana, ya, pengeluarannya untuk apa saja, saudara harus tahu. Pada saat ya saya diberitahukan untuk membuka rekening, saya sebetulnya agak riskan, saudara, karena saya sebetulnya inginnya pakai nama rekening gereja, saudara. Tetapi saya setelah diskusi,
dengan Bapak Korda, ya kita saat ini belum bisa, saudara. Ya, belum bisa pakai rekening gereja. Nah, akhirnya saya bilang ke Pak Korda, akhirnya ya semua kita tahu, saudara, bahwa pakailah rekening saya tetapi terpisah, saudara. Jadi tidak tercampur aduk dengan yang pribadi. Saya pun menjaga hal itu, saudara, supaya kenapa? Supaya jangan sampai menjadi bendahara yang tidak jujur. Karena ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Jadi setiap kita harus memiliki imun atas pikiran kita. Imun itu adalah sesuatu sesuatu vitamin, ya, ibaratnya vitamin untuk pikiran kita, ya. Melalui pendengaran akan firman Tuhan, ya, jadi kita bisa dilakukan melalui ibadah, ya, ibadah yang saat ini fellowship, ya, anak-anak youth, ikutlah youth, ya, ikut youth, lalu saudara dengarkan hamba-hamba Tuhan melalui YouTube, melalui apapun juga, silakan saudara dengarkan firman-firman Tuhan, tetapi catatan saya, saudara mendengarkan dari siapapun juga, hamba siapapun juga, hamba Tuhan siapapun juga, saudara harus kembali lagi kepada Alkitab. Jangan saudara mempercayai begitu saja, tetapi saudara harus bedah di dalam Alkitab kita, saudara. Kalau seandainya hamba Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa melakukannya dengan kehendak Kristus, saudara, ya. Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian, saudara. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Jadi saudara, apabila saudara mengikuti pikiran dalam Kristus, pasti saudara mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera secara jasmani dan rohani. Kita percaya, saudara, kita percaya kepada Yesus, tidak akan, saudara, anak cucu saudara tidak akan meminta-minta, saudara. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Yesus, apa yang ada di Alkitab kita ini sungguh luar biasa, saudara. Saudara melakukan tindakan saat ini, itu akan berdampak di masa yang akan datang, bahkan akan berdampak di dalam kehidupan anak saudara. Ya, mungkin saya diberikan hikmat untuk pembelian ruko. Ya, saya tidak tahu, saudara, mungkin akan terjadi pada saat anak saya. Saya tidak tahu, karena usia itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mempunyai otoritas. Tetapi saya yakin Gereja Betani Jemaat Immanuel akan memiliki sebuah tempat yang diberkati oleh Tuhan, dan kita mengadakan ibadah secara on-site dengan tempat kita sendiri, saudara. Nah, waktunya saya tidak tahu, saudara. Apa di zaman saya, atau di zaman saudara, atau di zaman anak-anak kita, saudara. Ya. Jadi kalau seandainya kita memiliki pikiran di dalam Kristus, ya, dikatakan di Filipi 4, itu akan memiliki damai sejahtera. Memiliki pikiran dalam Kristus, teladani perbuatan-perbuatan Kristus, ya. Kita akan damai sejahtera. Contohnya misalkan, ya, anak-anak sekolah, kalau seandainya diejek, ya, diejek, sedang ingat firman Tuhan.
berkati orang musuhmu. Ya. Jangan saudara diejek langsung pasang badan saudara. Memang mungkin saudara bisa menang, saudara dengan perkelahian atau apa ya, mungkin menang saudara. Tetapi saudara tidak akan memiliki damai sejahtera. Pasti saudara akan merasa takut. Takut kepada orang tuanya nanti datang, takut atau apa gitu ya. Jadi tindakan kita kalau seandainya yang kurang baik ya, mengikuti egois kita, mungkin saat itu kita menang. Tetapi di situ kita di dalam hati kecil kita itu akan merasa takut. Ya. Jadi demikian saudara, saudara harus memiliki teladan di dalam Yesus Kristus ya. Jadi kita perlu hati-hati menjaga pendengaran kita dan hati-hati juga menjaga di dalam hati kita ya. Tadi Lukas 8 ayat 18a, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara bisa dikatakan saudara anak Tuhan atau bukan, itu akan terlihat dari kehidupan saudara. Oleh sebab itu Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi apapun tindakan saudara itu harus waspada saudara. Perbuatan saudara itu benar atau tidak. Itu yang harus kita perhatikan. Karena saudara melakukan demikian, saudara anak Tuhan, bukannya saudara itu akan terpancar kehidupan saudara dan akhirnya apa? Akhirnya saudara akan kelihatan bagaimana saudara mengikuti Tuhan. Ya. Jadi harus waspada saudara. Kalau seandainya saudara mengikuti Tuhan, ya, saudara melakukan kemurahan hati, ya, pasti saudara akan disenangi oleh semua orang, saudara, dan berkat-berkat saudara akan mengalir, saudara. Ya. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi peperangan sesungguhnya berawal dari pikiran yang tadi saya ini ya. Pikiran adalah tempat mengolah apa yang sudah masuk lewat pendengaran dan akan keluar menjadi perbuatan atau tindakan yang bisa dilihat orang lain. Jadi mari hati-hati dengan apa yang didengar dan masuk dalam pikiran kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang kurang baik, saudara ya. Jadi kita harus mendengarkan semua firman Tuhan karena firman Tuhan ini adalah tuntunan hidup, saudara. Semua ada, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini semua ada, saudara. Saudara ingin apa? Caranya bagaimana? Baca Alkitab, saudara. Ya. Jadi pikiran apa yang di atas, jadi kita harus memikirkan apa yang ada di atas, bukan yang ada di dunia ini. Di dunia ini hanya bersifat sementara, saudara. Kita di sini di dunia ini mengontrak. Ibarat rumah ini kita mengontrak, saudara. Karena dunia ini dan seluruhnya ini adalah milik Tuhan. Dan kita diutus ke dunia ini menjadi saksi, dan pada akhirnya kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara harus melakukan
kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, supaya saudara pulang ke rumah Bapa di surga. Jangan pulang ke rumah Bapa neraka. Ya. Kalau saudara mengikuti keadaan dunia, saudara akan pulangnya ke rumah Bapa yang ada di neraka. Tetapi kalau seandainya saudara mengikuti firman Tuhan, saudara akan berpulang ke rumah Bapa yang di surga. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus waktu naik ke surga, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, saudara. Nah, saat ini kita masih berada di dalam dunia ini, karena rumah kita belum jadi, saudara, di surga. Dan masih ada tugas kita yang belum selesai. Ya. Sebab itu, saudara, marilah untuk kita memikirkan hal-hal yang di atas. Ya. Memikirkan hal-hal yang Bapa surga kehendaki, saudara. Supaya kenapa? Supaya kita nanti bertemu kembali di rumah Bapa di surga, kita hanya mengerjakan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita semua penderitaan yang ada di dunia ini terlepas, saudara. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa sakit, saudara, di rumah Bapa di surga. Inilah tujuan utama kita sebagai anak-anaknya, supaya kita menuju ke rumah Bapa di surga, saudara. Saudara mencari kekayaan, mencari nafkah yang di luar kemampuan saudara. Mungkin saudara kaya secara materi. Mungkin saudara memiliki segala sesuatunya. Apa yang saudara inginkan terpenuhi. Tetapi ingat, yang di atas saudara terpenuhi atau tidak, saudara. Sedangkan firman Tuhan mengatakan tidak mungkin seseorang memiliki dua tuan. Karena yang satu dapat menyenangkan, yang satu dapat disakiti, saudara. Ya, contohnya kayak saat ini, saudara. Ya. Saat ini kita menyenangkan hati Bapa, tetapi kita meninggalkan hal-hal yang duniawi. Apa hal-hal yang duniawi? Ya mungkin jalan-jalan. Ya mungkin bisnis usaha kita semua, saudara. Kita tinggalkan karena saat ini kita beribadah. Kita ingin menyenangkan hati Bapa. Begitu juga dengan fellowship 7:30. Sebagian orang itu ya mungkin kesel, saudara. Sebagian orang mungkin ngapain ikut demikian. Lebih baik nonton sinetron. Ya, sinetron lebih seru, saudara, dibandingkan kita ikut fellowship. Mungkin sebagian orang demikian. Nah, tetapi jemaat-jemaat kita mengikuti fellowship itu menyenangkan untuk menyenangkan hati Bapa. Dan kita diberikan kekuatan di situ. Ya. Di dalam fellowship ini kita saling menguatkan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara jangan takut, saudara, untuk membawakan renungan di fellowship. Karena kenapa? Di dalam renungan itu atau kesaksian itu, saudara sudah membagikan berkat, saudara. Menabur. Ya. Menabur, saudara, itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi Bapa kita yang di surga. Ya, saya sekeluarga pun demikian, saudara. Kenapa kita mengadakan Zoom? Karena saya rindu, saudara, gereja kita ada kegiatan walaupun secara online. Waktu itu beberapa hari yang lalu istri saya sudah berkata di dalam renungan firman Tuhan. Dia sedih, saudara. Dia mengikuti ya Zoom di tempat-tempat yang lain. Kenapa di gereja kita nggak ada? Nah, setelah itu akhirnya kita berunding, saudara, ya juga. Oleh sebab itu kita jalankan.
Ya. Jadi itulah kerinduan kita. Kita harus mempunyai kerinduan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ibaratnya kalau seandainya kita orang perantauan, ya, orang perantauan ibaratnya kita rindu pulang ke rumah Bapa, pulang ke rumah asal. Saya percaya semua di sini perantauan pasti memiliki namanya kampung. Ya. Saya pun memiliki kampung, yaitu di Sukabumi. Terkadang kalau seandainya saya tidak pulang, itu rindu untuk pulang. Ya, rindu untuk pulang berkumpul bersama orang tua. Demikian juga kita di bumi ini, kita rindu berkumpul bersama Bapa di surga, saudara. Nah, supaya sampai demikian gimana? Taburlah apa yang kebaikan, saudara. Menabur kebaikan bukan berarti secara materi saja, tetapi menabur kebaikan, saudara memberikan kesaksian. Mungkin saudara memiliki talenta WL, berikan talenta WL. Dengan penuh hati yang ucapan syukur yang tulus, saudara. Nah, jadi nanti Tuhan akan melihat saudara. Makanya ada lagu, ya, selidikilah aku ya Tuhan. Jadi saudara melakukan pelayanan dengan tulus. Jangan ada motivasi ini itu, saudara. Dan selanjutnya segala masalah, segala problema yang ada di tengah-tengah keluarga kita, kita serahkan kepada Tuhan. Saya pun demikian. Saya serahkan gereja Betani Jemaat Immanuel ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tidak mampu untuk menjalankannya. Oleh sebab itu saya meminta kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk kita semua, saudara. Ya. Walaupun ya kita terus berbenah diri, ya puji nama Tuhan. Sekarang ya pemusik ada satu, saudara, ya satu pemusik. Dulu itu tidak ada, saudara. Ya. Dulu Patrick juga tidak bisa gitar, saudara. Karena ada kerinduan untuk memuji, menyembah, dia ada keinginan. Dia akhirnya belajar gitar. Akhirnya bisa, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara. Apa kerinduan kita? Apa kita kerinduan untuk membawakan renungan firman? Bilang, saudara. Minta dijadwal. Ya. Saya rindu untuk membawakan firman Tuhan. Ya. Bilang, nanti ya pelayan Tuhan akan memberikan jadwal kepada saudara. Benar atau salah, itu tidak ada kata benar atau salah di dalam firman Tuhan. Yang penting, saudara mau atau tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau seandainya saudara mau diberkati oleh Tuhan, baik pasangan saudara mau diberkati, saudara mau diberkati kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya, ya, taburlah talenta yang telah Tuhan simpan di dalam saudara. Saudara memiliki ingin rindu untuk WL, saudara. Ya, saya melihat Filia sungguh luar biasa. Ya, saya tahu Filia waktu kecilnya, ya dari bisa dibilang pemalu gitu kan. Tetapi sekarang dia bisa melakukan WL. Nah, saya percaya, saudara, percaya kehidupannya akan diberkati karena dia sudah menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Noel pun demikian, saudara. Walaupun dia hanya media, saudara, ya, media, dan Tuhan itu sekecil apapun juga Tuhan akan diperhitungkan. Memperhitungkan jerih payah lelah kita. Saya pun demikian, saudara.
Dulu saya tidak punya apa-apa, saudara. Saya tidak punya apa-apa, hanya saya mempunyai hati kerinduan untuk yang memuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berkati di dalam kehidupan saya. Walaupun saya itu bertatih-tatih, mungkin sebagian orang sudah tahu, ya, apalagi Ibu Legia di seberang rumah saya. Itu perjuangan saya dulu, saya tidak punya apa-apa, hanya punya kendaraan Espas, saudara. Tetapi saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan dengan keterbatasan saya, saudara. Saya hanya memiliki Espas tahun 96, ya. 96, kalau seandainya hujan itu udah harus menyiapkan lap, saudara, karena berembun, saudara, ya. Tetapi pada saat di situ saya melayani dengan antar jemput anak-anak iut, saudara. Tuhan angkat, saudara, setelah itu. Karena kenapa? Saya tidak ada motivasi, hanya ingin memuliakan, memuji nama Tuhan. Hanya itu saja, saudara. Jangan dikira, saudara, ya saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa ini itu, tidak, saudara. Saudara bisa melakukan, semua orang bisa melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kembali lagi, tergantung hati saudara. Kalau hati saudara ingin diberkati, keluarga saudara ingin diberkati, menaburlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah momen ini, saudara. Saudara, ya kita semua di sini kita masih di dalam pembelajaran, saudara. Pembelajaran. Kalau seandainya Tuhan pakai, siapa tahu ya Tuhan ingin memakai saudara dengan luar biasa. Kita tidak tahu, saudara, apa kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jalankan saja, saudara. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah. Ya. Jangan saudara kayak anak kecil. Jangan saudara kayak bayi, saudara. Saudara kalau ingin sesuatu merengek, menangis, ibarat bayi. Ya. Bayi kalau seandainya lapar, nangis. Ya. Nangis, dikasih susu, tidur. Udah bangun, kalau seandainya lapar lagi, nangis lagi. Saudara jangan demikian. Saudara ini adalah anak-anak yang sudah dewasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apabila saudara ingin diberkati anak, cucu, cicit sampai keturunan keempat. Ya. Luar biasa sekali. Waktu Abraham diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan diberkati engkau sampai anak cucu, sampai 4 generasi, saudara. Oleh sebab itu kenapa saudara, perbuatan saudara, tingkah laku saudara yang saat ini itu akan dinikmati oleh anak, cucu, cicit. Ya. Setelah cicit apa deh, nggak tahu. Ya. Itu saudara janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau seandainya saudara sayang, ya, sayang kepada anak, sayang kepada keluarga, sayang kepada keturunan saudara, menaburlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, ya. Jadi itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Terakhir firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi banyak lengat, banyak pencuri, saudara. Di atas adalah ada damai sejahtera, saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada siang hari ini, jaga pikiran, lawan pikiran saudara untuk hal-hal yang duniawi, saudara.
Jadi pikirkanlah perkara yang di atas untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya kita diberkati, gereja diberkati, keluarga kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita perjamuan kudus pada siang hari ini. Saudara, kalau seandainya saudara tidak ada hosti, saudara bisa ganti ya. Bisa ganti dengan air putih atau teh, biskuit ya, biskuit, roti atau sebagainya saudara. Karena yang penting ini hanya sebagai alat saudara. Ya, yang penting iman kita agar kita melakukan perjamuan kudus pada siang hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada WL, Ibu Legia. Iya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita angkat satu pujian. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya kaya lama ya lama. Nana ya lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya karabata kaya lampu. Nama ya lama sanda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ya kalapata kaya lampu.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih benar ya Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jagalah ya Tuhan hati kami ya Tuhan. Yes, Kuasai benar. pikiran kami. Amin. Terus berikan ya Tuhan pikiran kami dengan firman-Mu ya Allahku. Karena firman-Mu adalah ya dan amin ya Bapa. Amin. Kami percaya ya Tuhan pada siang hari ini Engkaulah yang memimpin perjamuan kudus kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau urap ya Bapa sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Allah. Amin, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Gereja Betani, jemaat Immanuel ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau yang akan menopang, Engkau akan memberikan kekuatan bagi keluarga, lepas keluarga untuk menghadapi segala sesuatunya ya Tuhan. Biarlah semua keluarga Gereja Betani Jemaat Immanuel ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada siang hari ini kami siap untuk melakukan perjamuan kudus, makanan sehidang dengan Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan kita melambangkan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita sama-sama makan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang di tangan kita melambangkan darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan minum bersama-sama. Mari kita ucap syukur. Haleluya. Engkau sungguh baik ya Bapa. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat jasmani rohani kami telah terima ya Tuhan. Keluarga kami Engkau pulihkan ya Tuhan. Pasangan kami Engkau pulihkan ya Tuhan. Anak-anak kami ya Tuhan Engkau jamah Engkau urapi. Kami percaya anak-anak kami ya Tuhan berada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa dan menjadi pengikut-pengikut-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat kami ya Tuhan, berkati gereja kami simpan di dalam Engkau ya Bapa, perjalanan gereja kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak atas gereja kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang menuntun di setiap waktu, di setiap hari ya Tuhan, atas perjalanan gereja kami, Gereja Jemaat Immanuel Bekasi ya Tuhan. Urapi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Ades Adi ya Tuhan, Engkau tuntun beliau ya Tuhan, biarlah beliau menjadi saksi-Mu dimanapun beliau berada. Kesehatannya Engkau jaga ya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga besarnya ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada WL. Haleluya. Yesus tuh. Tante Ona belum di-mute suaranya. Ya, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi setiap kita ya. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Dan kita percaya berkat ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan Tuhan memberkati Pak Johan yang memberitakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita sudah duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus. Kita percaya berkat Tuhan lebih dahsyat lagi penuhi setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut untuk pengumuman, silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saya minta Filia untuk share screen pengumumannya. Filia bisa share screen? Ya, puji nama Tuhan. Sebelum pengumuman, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohan atas pelayanannya. Biar setiap pelayanannya Tuhan yang memberkati. Dan setiap kita yang mendengarkannya, kita semakin diberkati, kita semakin menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Baik, untuk pengumumannya hari ini, tidak terasa ya Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk di bulan Maret. Sudah 3 bulan di 2022 ini. Luar biasa penyertaan kita, kebaktian kita nggak pernah absen ya, banyak sekali yang datang. Untuk hari ini juga ada 8 device. Ya puji nama Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik, Amin. boleh dilanjut.
Ya, untuk ibadah Zoom sudah aktif seperti biasa di hari Senin, Rabu, Kamis jam 19.30. Lanjut. Untuk ibadah doa dan puasa, kami mengundang Bapak Ibu untuk turut serta dalam puasa yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 malam, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama di hari Sabtu jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan yang akan dan rindu untuk didoakan bersama-sama, Bapak Ibu bisa datang ke ibadah doa dan puasa. Baik. Untuk ibadah youth akan diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang, dan hari ini ada ibadah youth. Dan untuk anak-anak boleh persiapkan diri, makan dulu, istirahat dulu, nanti kita sama-sama beribadah. Selanjutnya, dan kita akan bersama-sama bertemu kembali di ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Amin. Ya. Selanjutnya, Filia. Dan untuk persembahan gereja, Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar atas nama Bapak Yohan Sofyan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui ATM, boleh memberikan kode digit per kategori, yaitu ada persembahan, kode 01, kode 0, perpuluhan kode 1, dan ucapan syukur kode 2. Selanjutnya, ya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja, seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, atau pemberkatan nikah, mohon Bapak Ibu menginformasi ke sekretariat gereja atau ke Ibu Legia untuk ditindak lebih lanjut lagi. Amin. Ya. Selanjutnya, saya akan membacakan keuangan gereja untuk bulan Februari. Verlin, boleh tolong share screen? Dibesarkan layarnya. Ya, Bapak Ibu, puji nama Tuhan, untuk 1 bulan, di bulan Februari ini, terima kasih atas persembahan, perpuluhan, ucapan syukur yang Bapak Ibu berikan kepada gereja. Ini adalah rekening koran dari gereja, ada persembahan, perpuluhan, ke bawah lagi, ucapan syukur, ke bawah lagi. Ya, untuk pemasukan gereja di bulan Februari ini senilai Rp2.462.604.000. Dan untuk pengeluarannya, kita ada pengeluaran di acara Valentine Zoom Fellowship, yaitu senilai Rp200.000, acara Youth Valentine senilai Rp500.000, dan ada uang duka jemaat, yaitu Rp1 juta. Dan nanti untuk pemasukan gereja akan dialokasikan setiap bulannya, di mana 10%-nya untuk perpuluhan, dan 10%-nya lagi untuk sembako. Ini sudah tertera nilainya. Nanti untuk sembako ada tim yang mengurusnya, dan semua keluarga akan dapat sembakonya. Tapi untuk bulan depan, ya, untuk sembako ini dilihat per kategori per hadirnya, minimal 50% dari hadir. Jadi untuk bulan depan tidak semua keluarga dapat sembako, tapi dilihat dari absensi kehadiran Bapak Ibu semua. Itu saja pengumuman gereja pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur dan sudah hadir pada hari ini. Ya. Untuk perpuluhannya sudah kami transfer ke Sinode Gereja Pusat. Sudah. Ya. Itu saja pengumumannya. Saya serahkan kepada Tante Ona untuk menutup ibadah. Ya. Terima kasih Ci untuk pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan akhiri ibadah. Kita angkat satu pujian kami memuji. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan yang doa syafaat. Ibu Mila boleh berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kalau kami dapat kembali bertemu Bapa di ibadah raya hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kerinduan kami Tuhan, hari ini Bapa kami merasakannya. Kami mendapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Begitu juga kami percaya Tuhan, Kau telah disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan kami hari ini Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terlebih Engkau berkati Tuhan yang telah membawakan firman hari ini. Berkati Pak Johan Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, dalam segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau semakin berkati hidupnya lebih-lebih lagi Tuhan. Amin. Berkati dia, jadikan dia terang, jadikan dia garam dimanapun dia berada Bapa. Berkati keluarga besarnya Tuhan, Kau berkati istri, anaknya ya Tuhan. Kau pakai keluarga ini lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk senantiasa melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Bapak untuk setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian hari ini Bapak. Untuk Ibu Legia Tuhan, yang telah menjadi WL, Kau pakai Ibu Legia juga lebih heran lagi Tuhan, untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu dalam setiap kesaksian hidupnya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan. Jadikan dia menjadi istri, menjadi ibu yang lebih hebat lagi Tuhan, menjadi tiang doa dalam keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam setiap langkah hidup kami, Kau selalu pimpin kami Tuhan. Amin. Bahkan dalam setiap tarikan nafas kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang akan mulai ada ulangan di hari Senin ini Bapa. Ya. Kau berkati anak-anak kami Bapa. Berikan kemampuan kepada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memakai anak-anak ini menjadi anak-anak terang Tuhan, menjadi anak-anak yang lebih berguna lagi Tuhan, menjadi berkat bagi di sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi keluarga-keluarga kami, terlebih untuk keluarga Jemaat Immanuel ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap berkat-Mu melimpah atas masing-masing keluarga, terlebih keluarga yang senantiasa setia di dalam ibadah-ibadah Jum kami Tuhan.
Kami juga berdoa ya Bapa untuk program gereja kami. Apa yang menjadi kerinduan kami, Kau dengar Tuhan, dan kami percaya Bapa. Kalau secara berpikir secara manusia, kami tidak mampu. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Berkati setiap program gereja, mulai dari kerinduan kami mempunyai tempat ibadah Tuhan. Kerinduan kami untuk ibadah padang, retreat Tuhan. Kami percaya Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mengamini semua Tuhan, karena kami percaya Bapak, rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, mungkin saat ini ada yang sebagian keluarga-keluarga yang sedang ada masalah Tuhan, punya pergumulan yang sangat berat, mungkin saat ini masih terbaring lemah Tuhan karena sakit. Tuhan Yesus nanti ikut campur tangan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Gembala kami yang jauh dari kami, Tuhan Yesus nantiasa berkati dia, berkati beliau Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, kami percaya kasih-Mu melimpah atas hidupnya Tuhan, berkati juga keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah pandemi ini, kami percaya ada rencana-Mu yang indah atas bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, terlebih Bapak secara perekonomian ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk masing-masing pemimpin bangsa ini. Tuhan Yesus jadikan mereka pemimpin yang takut akan Engkau Bapak. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan. Mungkin saat ini banyak negara yang sedang bergejolak. Tuhan Yesus juga ikut campur tangannya Tuhan. Biarlah setiap lutut, setiap mulut mengaku bahwa Engkau-lah Tuhan Yesus yang ajaib Tuhan memulihkan setiap bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, rencana-Mu indah, kami percaya Tuhan. Kau tidak pernah gagal Tuhan, kami percaya itu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak, sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sebelum akhir ibadah seperti biasa kita akan melakukan foto bersama. Apakah saudara Noel sudah siap? Sudah dong. Oke, bapaknya mana? Untuk Ibu Legia bisa dinyalakan. Ya, ayo semuanya masuk ke kamera. Masih belum kelihatan. Ya udah. Oke. Mari saudara-saudara, mana jempolnya? Ini 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Saranghaeo. Saranghaeo. Terima kasih semuanya. Boleh memberkati semuanya. Untuk anak kita jangan lupa di sini ada Padelius. Dadah. Berkati Mama. salam Sampai bertemu besok. Saya izin live ya. Dadah. ya. Dadah.